Pejabat negara yang selalu menjadi kepercayaan pemimpin populer, ya dia lagi, ternyata sekarang tugasnya ditambah untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Triliunan anggarannya untuk membangun, dengan harga lebih mahal daripada membangun kereta Beijing-Shanghai yang berbatu, bergunung yang terjal, secara harga per kilometernya. Membangunnya di saat negara lagi miskin lagi, tak beruang, ditambah ekonomi rakyat bawah Senin Kemis. Sementara pejabatnya hanya peduli pada maunya oligarki. Jadinya membangun jaringan kereta cepat itu harus, sekali lagi harus, dan pastinya pakai hutang. Lalu dengan hutang yang kelewat besar tersebut, apa balik nilai ekonomis dengan banyaknya komuter orang yang memakai transportasi kereta cepat tadi? Pertanyaan berikutnya, apa sih urgensinya membangun proyek mercusuar seperti begitu? Proyek itu kalau kita bandingkan dengan uang yang sama buat beli kapal nelayan misalnya, nelayannya kaya, rakyat dapat makan sehat ikan, perompak hasil kekayaan laut Indonesia, kapal-kapal asing terusir, Indonesia nelayannya pasti lebih makmur. Kalau uang yang sama dibikin proyek oleochemical, turunannya kelapa sawit, ada lebih 50 produk dasar agar Indonesia tidak impor, dan ini membantu devisa negara. Kalau uang yang sama untuk membangun smelter nikel milik sendiri, tidak ada asingnya, smelter koper, smelter bauksit, smelter ferro, maka industri mineral Indonesia menguasai dunia dan menjadi pahlawan devisa. Hal ini semua yang dinamakan best value of money. Dengan uang yang sama, apa impact yang didapat dan keuntungan mana yang terbesar didapat? Multiplier effect yang ditimbulkan, dan produk tadi harus menjadi efek gentar negara. Kayaknya nggak ada pejabat negara yang menghitung cost accounting berdasarkan best value of money. Lah pejabatnya begitu duduk lupa fungsinya. Yang ingat gimana nanti kalau pensiun anak cucuku harus makmur. Jadi proyek apa saja yang penting cepat dan tidak pakai produk dalam negeri. Kalau produk dalam negeri, PPATK bisa cek arus uangnya. Kalau dari luar negeri nggak bisa. Jadi ya mainnya di luar supaya cuannya nggak kelihatan. Berapa yang buat proyek, berapa yang ditilep. Dalam perjalanan dari Beijing ke Shanghai, beberapa tahun yang lalu kami menggunakan kereta cepat. Jarak sekitar 1450 kilometeran ditempuh dengan kira-kira 4 jam 15 menit. Jarak tersebut adalah hampir sama dengan jarak Cilegon-Banyuwangi. Dalam perjalanan 1400 kilometeran tersebut, kereta cepat melewati banyak jurang, tebing, dan bangunan penunjang rel kereta cepat itu sangat mengagumkan engineering teknologi Tiongkoknya. Kita ketahui membangun rel tersebut biayanya $29 juta per kilometernya. Lalu rencananya ada kereta api Jakarta-Bandung, juga Jakarta-Surabaya yang katanya akan menggunakan dana Tiongkok. Maaf, bacanya barang Tiongkok. Ternyata nilai investasinya sebagaimana yang banyak diketahui orang adalah $46 juta per kilometernya. Lalu mulailah manusia sontoloyo dan kaum new mind bertanya sambil berpikir, kok lebih mahal ya? Padahal membangunnya nggak ada konstruksi seperti di Beijing, Shanghai yang ada tebing, ada jurang yang tinggi-tinggi, paling top terowongan yang dibangun ke arah Bandung maupun ke Surabaya. Kalau pakai harga $29 juta per kilometer harusnya bisa aja, atau bahkan mungkin lebih murah. Atau mungkin bunga banknya dan cost money-nya gede kali ya, maklum pakai yuan. Atau jangan-jangan proyek ini di markup ya. Kalau bener di markup, itu angka proyek yang luar biasa besar, yaitu sekitar $6 billion. Jangan-jangan dengan hanya $4 billion jadi nih barang. Lalu cuan lebihannya yang $2 billion dibelah dua. Kita asumsikan, satu buat pihak Tiongkok, satu buat pihak lokal Indonesia yang rekeningnya di luar negeri. Misalnya nih lo ya, bukan nuduh, cuman ngayal dan cuman nanya, abis beda banget harga per kilometernya dengan medan lapangan yang tidak seajaib Beijing, Shanghai. Kembali ke cuan lebihan $1 billion atau 15 triliunan itu bisa lo buat pejabatnya memiliki jabatan abadi di pemerintahan. Ini baru rel dan kereta apinya, belum proyek lain seperti smelter, jalan tol. Saya nggak berani terusin, takut bener. Kalau salah kan ya nggak apa-apa, karena memang harusnya salah dugaan kita. Tapi kalau bener tuh amit-amit banget deh, pantas pengen berkuasa terus, dan dipastikan yang berkuasa nanti ya, kalau nggak dirinya, keluarganya atau gengnya. Jangan sampai new mind kebuka semua ini nanti selisih-selisih proyek hutangannya. Begini sahabat, kita akan protes atau bunyi nggak sekarang? Jawabannya nggak usah bunyi, biarin aja barang itu jadi. Nilainya mau di markup kek, mau dibagi-bagi lebihannya kek, mau nipu data keuangannya kek, pokoknya bagaimanapun harus jadi tuh barang.
tahun New Mind nanti berkuasa, kita kan nanti ditagih Tiongkok cicilannya. Maka kita nggak akan bayar dengan satu kalimat, kita nggak mau bayar, lu tagih aja pejabat yang pesen dulu. Kalau lu nggak bisa tagih, angkut balik tuh barang-barang. Atau bagaimana kalau kita audit bareng, the real price kita bayarkan, yang lebihan kita cari siapa yang ngantongin. Kayaknya hal ini akan ada skandal besar-besaran dan akan pasti terbuka banyak rahasia kaya cepat bermitra dengan Tiongkok, dan pastinya orang yang di Tiongkok ketahuan main sama partainya, Partai Komunis Tiongkok, dihukum mati itu orang. Di Indonesia bagaimana nantinya kalau aib ini benar-benar ada dan ketahuan? Ingat kan, kalau New Mind berkuasa nanti, korupsi di atas 100 miliar dihukum mati juga, plus keluarganya yang namanya ada di kartu keluarga selama 10 tahun tidak boleh menggunakan sarana negara seperti rumah sakit publik, transportasi publik, sekolah publik, bolehnya pakai milik swasta yang pastinya lebih mahal. Sementara kalau negara kan gratis. Nanti ya kalau New Mind, keluarga pasti menderita, koruptor dihukum mati. Itu bener kalau markupnya segitu, dan bener ada kasus korupsi. Pasti dieksekusi sama New Mind nantinya. Jadi doakan ya sahabat, tidak ada korupsi di proyek-proyek yang unsur Tiongkoknya ada, dan pastikan ini penting, New Mind tidak berkuasa agar tidak ada koruptor dihukum mati dan keluarganya koruptor bisa memamerkan kemewahan di sosial media mereka sebagaimana saat ini. Pejabat negara yang selalu menjadi kepercayaan pemimpin populer, ya dia lagi, ternyata sekarang tugasnya ditambah untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Triliunan anggarannya untuk membangun dengan harga lebih mahal daripada membangun kereta Beijing-Shanghai yang berbatu, bergunung yang terjal secara harga per kilometernya. Membangunnya di saat negara lagi miskin lagi, tak beruang, ditambah ekonomi rakyat bawah Senin Kemis. Sementara pejabatnya hanya peduli pada maunya oligarki. Jadinya membangun jaringan kereta cepat itu harus, sekali lagi harus, dan pastinya pakai hutang. Lalu dengan hutang yang kelewat besar tersebut, apa balik nilai ekonomis dengan banyaknya komuter orang yang pakai transportasi kereta cepat tadi? Pertanyaan berikutnya, apa sih urgensinya membangun proyek mercusuar seperti begitu? Proyek itu kalau kita bandingkan dengan uang yang sama buat beli kapal nelayan misalnya, nelayannya kaya, rakyat dapat makan sehat ikan, perompak hasil kekayaan laut Indonesia, kapal-kapal asing terusir, Indonesia nelayannya pasti lebih makmur. Kalau uang yang sama dibikin proyek oleochemical, turunannya kelapa sawit, ada lebih 50 produk dasar agar Indonesia tidak impor, dan ini membantu devisa negara. Kalau uang yang sama untuk membangun smelter nikel milik sendiri, tidak ada asingnya, smelter koper, smelter bauksit, smelter ferro, maka industri mineral Indonesia menguasai dunia dan menjadi pahlawan devisa. Hal ini semua yang dinamakan best value of money. Dengan uang yang sama, apa impact yang didapat dan keuntungan mana yang terbesar didapat? Multiplier effect yang ditimbulkan, dan produk tadi harus menjadi efek gentar negara. Kayaknya nggak ada pejabat negara yang menghitung cost accounting berdasarkan best value of money. Lah pejabatnya begitu duduk lupa fungsinya. Yang ingat gimana nanti kalau pensiun anak cucuku harus makmur. Jadi proyek apa saja yang penting cepat dan tidak pakai produk dalam negeri. Kalau produk dalam negeri, PPATK bisa cek arus uangnya. Kalau dari luar negeri nggak bisa. Jadi ya mainnya di luar supaya cuannya nggak kelihatan. Berapa yang buat proyek, berapa yang ditilep. Oke deh, begini kita coba ajarin cara bisnis, dagang, dan bernegara dalam satu penjelasan sekaligus. Nomor 1, spek material harus 100% produk lokal, karena hal yang statis sekali lagi harus produk lokal. Mending Krakatau Steel yang buat relnya, karena sisanya seperti bantalan dan jaringan-jaringannya yang statis dan elektrik lokal bisa. Tentunya dengan bimbingan yang memiliki lokomotif penarik gerbongnya. Lalu gerbongnya buatan Madiun PT Inka. Jadi hanya lokomotif dan teknologi high speed train yang dibutuhkan dari pihak asing yang ternyata tidak lebih 20% nilai proyek. Ingat, filosofinya kereta cepat atau alat transportasi massal adalah memudahkan perpindahan manusia dari tempat tinggalnya ke wilayah produktif lainnya. Dalam jarak Jakarta-Bandung, ada 3 pemberhentian baru. Jangan yang punya oligarki seperti Grup Lipo, Mekarta, Sinarmas pemberhentiannya. Harus lahan baru milik BUMN yang akan dibangun 1 juta tempat tinggal murah, cicilan tanpa bunga yang dibangun low-rise apartemen, high-rise apartemen, dan land house yang lengkap dengan sekolah, pasar, rumah sakit di setiap wilayah. Murahnya lahan, bangunan murah karena tanpa bunga akan memindahkan 1 juta manusia ke wilayah tempat tinggal baru yang bukan milik oligarki Dracula penyedot hak rakyat dan oligarki perubah peraturan pemerintah sesuai dengan maunya, dan keuntungan mereka yang akan meningkatkan keuntungan mereka untuk menjadi sponsor politikus. Profit margin penjualan properti tadi
akan menjadi pengurang nilai investasi dan penurun harga ongkos biaya kereta api tadi. Itu baru namanya game changing. Wis, ngono wae sarannya. Semoga didengar oleh orang yang peduli di atas sana kalau masih punya tempat di pikirannya untuk memikirkan rakyat dengan ilmu lain.